Halo, perkenalkan nama saya Elena Kristaten dari kelas 92 nomor absen 9 dan saya bersekolah di SMP Kristen Petra 3. Hari ini saya akan menjelaskan buku yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Buku ini dituliskan oleh Agnes Davonar dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 oleh Falcon Publishing. Buku ini memiliki 214 halaman dengan ketebalan sekitar 1,5 cm. Nomor ISBN dari buku ini adalah P3127747. Dan sekarang saya akan menjelaskan sinopsis dari buku ini. Buku Surat Kecil untuk Tuhan menceritakan tentang kakak beradik bernama Anton dan Angel. Anton dan Angel merupakan yatim piatu yang sedang pindah dari Jakarta keluar kota untuk tinggal bersama bibi mereka. Setelah tinggal selama beberapa waktu, Anton dan Angel memutuskan untuk kembali ke rumah lama mereka yang ada di Jakarta karena paman mereka yang jahat kepada mereka. Ketika sampai di kawasan rumah mereka baru mengetahui bahwa rumah mereka sudah digusur karena pembangunan ilegal. Karena sudah tidak mempunyai rumah lagi, mereka pun terpaksa tinggal di bawah kolong jembatan. Keesokan harinya, ada seseorang yang dikenal sebagai Om Rudi yang menawarkan Angel dan Anton untuk tinggal bersamanya. Om Rudi juga menceritakan bahwa ia sudah mengadopsi banyak anak untuk meyakinkan Anton dan Angel. Walaupun awalnya Anton menolak, melihat kondisi mereka saat ini, dia pun menerimanya. Setelah tinggal selama beberapa waktu, Anton dan Angel menyadari bahwa Om Rudi seringkali menyuruh anak-anak angkatnya untuk mengemis di jalan dan memberikan hasil uangnya kepada dirinya dengan menjadikan uang itu sebagai alasan untuk mencarikan orang tua asuh. Angel dan Anton bertemu dengan salah satu anak dengan alat bantu nafas di mobil mewah ketika mereka sedang mengemis di jalan. Anak tersebut bernama Wira yang memiliki penyakit jantung. Sejak pertemuan itu, Anton, Angel, dan Wira menjadi teman dekat. Angel bahkan memberikan sebuah hadiah untuk menyemangati Wira yang nantinya akan meninggalkan mereka sementara waktu untuk berobat ke luar negeri. Sejak perpisahan itu, mereka sudah tidak pernah bertemu dengan Wira lagi. Tidak lama setelah itu, ketika Anton sedang mengemis dan Angel sedang beristirahat, Angel melihat penjual es krim di seberang dan tergiur untuk membeli es krim tersebut. Karena tidak memperhatikan jalan, Angel pun tertabrak dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh Tante Soraya. Di saat yang bersamaan, Om Rudi menerima tugas untuk mencari anak 8-10 tahun untuk dijual organnya. Dan Antonlah merupakan anak yang cocok dengan kriteria tersebut. Rupanya Om Rudi tidak pernah mencarikan anak-anak angkatnya orang tua asuh. Dua orang pasangan yang sering kali datang ke rumah Om Rudi dengan alasan ingin mengadopsi anak ternyata merupakan dua orang suruhan yang bekerja di klinik ilegal jual beli organ. Setelah Om Rudi menemukan kriteria anak yang sesuai, yaitu Anton, ia segera membujuk Anton dengan alasan bahwa Anton sudah mendapatkan orang tua asuh yang bersedia membayar biaya rumah sakit Angel. Karena terpaksa dan juga demi adiknya sendiri, Anton pun mengikuti perintah Om Rudi. Sebelum dijemput oleh dua orang suruhan tersebut, Anton sempat meletakkan barang-barang Angel sebagai kenangan. Dan pada hari itu juga merupakan hari terakhir Anton di dunia. Beberapa hari setelah itu, Angel pun terbangun dari komanya dalam keadaan amnesia. Ia tidak ingat apapun, bahkan kakaknya sendiri. Karena merasa kasihan, Tante Soraya dan suaminya yang bernama Edward pun memutuskan untuk mengadopsi Angel dan membawanya untuk tinggal bersama mereka di Australia. Angel pun tumbuh besar di Australia dan ingatannya sudah kembali. Ia seringkali bertanya tentang keberadaan kakaknya kepada Tante Soraya dan Edward. Karena Tante Soraya dan Edward yang terus menyembunyikan informasi mengenai kakaknya, Angel pun memutuskan untuk mencari tahu sendiri di internet. Di saat itulah, ia menemukan fakta memilukan bahwa kakaknya merupakan korban klinik ilegal yang menjual belikan organ. Walaupun sempat sedih dan kecewa kepada Tante Soraya dan Edward, pada akhirnya Angel memaafkan mereka. Setelah itu, Angel juga memutuskan untuk menjadi pengacara agar ia bisa memberikan keadilan bagi masyarakat. Beberapa tahun kemudian, Angel berhasil mengambil jurusan hukum di salah satu universitas di Australia. Ia sempat bertemu dengan seorang pria jurusan kedokteran yang bernama Martin Wira. Sejak pertemuan itu,
Mereka berdua menjadi dekat dan sekarang sedang menjalin hubungan. Setelah Angel lulus dari universitasnya, ia memutuskan untuk pulang ke Indonesia untuk menjadi pengacara sementara waktu. Setelah sampai di Jakarta, Indonesia, Angel merasakan nostalgia yang mendalam terhadap tempat tinggalnya dulu. Beberapa hari kemudian, ketika sedang berjalan-jalan, Angel menemukan seorang anak bernama Maria yang sedang sakit namun tetap mengamen. Angel yang iba memutuskan untuk membawanya berobat. Setelah membawanya ke dokter, Angel baru mengetahui bahwa Maria juga korban dari Om Rudy. Angel yang mengetahuinya langsung mencari tahu dan mendatangi kediaman dari Om Rudy. Angel melihat banyak anak yang dulu bernasib seperti Maria dan dirinya sendiri. Setelah mengetahui itu, Angel langsung menuntut Om Rudy dan menjadikan Maria sebagai saksi mata. Hari persidangan tiba. Persidangan berlangsung sangat sengit karena pengacara dan saksi dari Om Rudy juga sangat kuat. Angel dan Maria sempat terpojok. Pada kesaksian terakhir, Angel memutuskan untuk mengeluarkan bukti artikel mengenai klinik ilegal dan bukti lainnya yang berkaitan dengan kakaknya. Angel menceritakan semua kisah kakaknya dan sifat jahat dari Om Rudy. Karena bukti yang kuat, Angel memenangkan persidangan tersebut dengan Om Rudy yang dijatuhi hukuman mati. Setelah persidangan terakhir, Angel memutuskan untuk merawat Maria sebagai adik angkatnya. Angel juga menemui Om Rudy untuk yang terakhir kalinya. Om Rudy juga memberikan secari kertas dengan alamat rumah orang yang menerima donor jantung kakaknya. Walaupun awalnya tidak peduli, akhirnya Angel memutuskan untuk mendatangi alamat rumah tersebut. Setelah sampai, ia sangat terkejut bahwa penerima donor jantung dari kakaknya adalah tunangannya sendiri, yaitu Martin Wira. Angel menyadari bahwa sekarang ia sedang berada di rumah orang tua Martin Wira yang ada di Indonesia. Angel dapat langsung mengetahui itu karena melihat hadiah yang ia berikan saat Angel dan Wira masih kecil, terpapang jelas di ruang tamu rumah orang tua Wira. Rupanya tunangannya tersebut merupakan anak dengan penyakit jantung yang dulu bersahabat dengannya. Angel sadar bahwa harapannya untuk terus bersama kakaknya sudah terwujud dari dulu. Dengan Wira yang memiliki jantung Anton, membuatnya selalu merasa dekat dengan kakaknya. Dan sekarang saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari buku Surat Kecil untuk Tuhan. Kelebihan yang pertama adalah cover buku yang bagus dan menarik. Kelebihan yang kedua adalah cerita dari buku ini memiliki plot twist yang sangat bagus. Kelebihan yang ketiga adalah buku ini memiliki cerita yang cukup rumit dan tidak membosankan sama sekali. Kekurangan dari buku ini adalah tidak ada gambar maupun ilustrasi yang membuat buku ini kurang menarik terutama bagi anak kecil. Sekarang saya akan menjelaskan amanat dari buku ini. Amanatnya adalah kita harus berani untuk menyuarakan keadilan dan kita tidak boleh menyerah sebelum kita berhasil menggapai impian kita maupun keinginan kita. Sekian dari saya, terima kasih.